Selamat berjumpa kembali, Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, pendengar setia. Renungan Harian Katolik Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari ini hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, saya, Romagus CSSR, mengajak saudari-saudara merenungkan Injil Yohanes, bab 10 ayat 22 sampai 30. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari raya penahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo, dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita mengenal seorang figur yang namanya tidak asing di dunia, apalagi di kalangan orang-orang Katolik, orang-orang Kristiani pada umumnya. Dia adalah Bunda Teresa dari Kalkuta atau Santa Teresa dari Kalkuta. Yang menarik, saudara-saudari, dalam seluruh karya pengabdian, pelayanannya, di antara orang-orang miskin, orang-orang terlantar, orang-orang yang tidak beruntung dalam hidupnya, orang-orang sakit yang sekarat di pinggir jalan di kota Kalkuta dan sekitarnya pada masa itu, Santa Teresa dari Kalkuta, saudari-saudara, tidak pernah mengklaim dirinya sebagai pahlawan kaum papa atau penyelamat kaum papa miskin, pahlawan orang-orang yang sakit dan sekarat. Dia tidak pernah mengatakan itu. Tak pernah keluar dari bibirnya kata-kata yang mengklaim diri sebagai orang yang paling berjasa untuk orang-orang kecil, sakit, miskin, dan melarat. Yang dilakukan oleh Santa Teresa dari Kalkuta, saudari-saudara, adalah dia bekerja, dan terus bekerja. Dia melayani, dan terus melayani. Dan dia mendasari seluruh pelayanannya, pekerjaannya itu dengan doa yang juga tidak kunjung putus, dengan praekaristia. Itu yang dilakukan Bunda Teresa atau Santa Teresa sepanjang hidupnya. Siang dan malam dia membaktikan diri untuk pelayanan kepada orang-orang miskin, orang-orang terlantar, orang-orang sakit dan sekarat, bersama dengan rekan-rekan komunitas atau kongregasi misionaris cinta kasih. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, pekerjaan-pekerjaannya, pelayanan-pelayanan dari Bunda Teresa sungguh menyentuh lubuk hati manusia yang terdalam. Pekerjaan-pekerjaan yang menyentuh hati, yang menyentuh kemanusiaan.
dan menjawab kebutuhan terdalam dari manusia yang menderita, yang miskin. Itulah yang memberi kesaksian tentang siapa dia yang namanya Bunda Teresa itu. Saudara-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Injil hari ini kita mendengarkan dialog antara para pendengarnya, pendengar Yesus dan Yesus sendiri. Sebuah pertanyaan galau dari orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, para pendengarnya, khususnya orang-orang Farisi, ahli Taurat. Mereka bertanya begini, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Kalau engkau Mesias, katakan itu terus terang kepada kami. Mereka meminta semacam penegasan, peneguhan tentang apakah Yesus itu adalah Mesias yang ditunggu-tunggu atau bukan. Dan menarik di sini saudara-saudara, Yesus tidak menjawab dengan singkat dengan mengatakan, akulah Mesias. Betul, akulah yang kamu tunggu-tunggu. Yesus tidak katakan itu. Tidak keluar dari mulut Yesus bahwa dia adalah Mesias. Tetapi Yesus mengatakan, saudara-saudara, di dalam jawabannya atas pertanyaan orang-orang Yahudi, pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Jelas di sini. Yang memberi kesaksian apakah Yesus Mesias atau tidak, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya, misi yang diembannya. Sebagaimana tertera di dalam Injil Lukas bab 4 ayat 18 sampai 19. Mengutip kitab Nabi Yesaya, Yesus mengatakan, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara-saudara, apa yang dikatakan Yesus dalam Injil tadi, pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Itu adalah merupakan perwujudan dari apa yang dikatakannya ketika dia tampil di muka umum, sebagaimana saya kutip dari Injil Lukas bab 4 ayat 18 sampai 19 tadi. Mewartakan kabar baik kepada orang miskin. Pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta. Dan ketika murid-murid Yohanes bertanya kepadanya, apakah engkau yang kami tunggu-tunggu itu, atau adakah seorang lain? Kita mendengar saudara-saudara, Yesus mengatakan, katakan kepada Yohanes, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, mereka yang tuli mendengar. Sekali lagi, Yesus tidak pernah mengatakan, akulah Mesias. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, itulah yang memberi kesaksian bahwa dia sungguh Mesias yang diurapi menjadi Sang Juru Selamat. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, sudah berapa lama Anda menjadi pengikut Kristus? Sudah berapa lama Anda menjadi orang Katolik? Pertanyaan selanjutnya adalah, dari apakah orang mengenal Anda sebagai orang Katolik? Apakah karena rajin misa setiap hari Minggu? Ibadah? Rosario sepanjang bulan Mei, Oktober? Atau adakah sesuatu yang lain yang jauh lebih istimewa yang mengatakan atau yang memberi kesaksian
bahwa Anda seorang Katolik? Silakan saudari-saudara menjawab pertanyaan ini secara pribadi. Mari kita refleksikan. Karena kalau Yesus sebagai Mesias dikenal sebagai Mesias dari karya-karyanya, Bunda Teresa dari Kalkuta dikenal sebagai orang yang sungguh punya hati bagi orang-orang miskin, terlantar, sakit, sekarat dari karya pelayanannya kepada mereka. Kalau begitu, kita sebagai orang Katolik, dari apakah orang mengenal kita sebagai orang Katolik? Sungguhkah kita menampilkan diri dalam karya-karya kita, dalam pelayanan-pelayanan kita, dalam pengabdian kita, menurut nilai-nilai iman dan moral Katolik? Itulah yang menunjukkan apakah kita sungguh Katolik atau tidak. Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, pengabdian, pelayanan-pelayanan kita, atas dasar iman dan moral-moral Kristiani Katolik, itulah yang memberi kesaksian tentang siapa kita. Semoga saudari-saudara, kita senantiasa melayani dengan semangat, dengan tekun, dengan setia. Biarlah seluruh pekerjaan, pengabdian, pelayanan kita memberi kesaksian bahwa kita adalah seorang pengikut Kristus, bahwa kita adalah seorang Katolik tanpa mengatakan, aku ini orang Katolik. Tanpa orang melihat KTP-mu bertuliskan agama apa di sana. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mengutus Yesus Putramu Sang Mesias, Juru Selamat kami. Dia yang mengajar kami dengan kewibawaan. Dia yang menampilkan tanda-tanda, mujizat-mujizat yang meneguhkan pengajarannya. Dengan demikian, pekerjaan-pekerjaannya, karya-karya dan pengajarannya menyatakan bahwa dia sungguh Mesias. Dia adalah Juru Selamat kami. Mampukan, kuatkan, teguhkan kami Tuhan, agar kami juga boleh menghadirkan kesaksian hidup yang nyata, sebagaimana putramu, sebagaimana Bunda Teresa dari Kalkuta. Biarlah seluruh pekerjaan, pengabdian, dan praktek hidup kami memberi kesaksian bahwa kami adalah pengikut-pengikut-Mu. Semoga dengan demikian semakin banyak orang memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan dan tahu kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.